Masalah demi masalah terus datang, tapi tak kunjung usai. Mereka yang lelah karena absennya negara membuat jalan pintas, kontrak politik. Dulu kan ada rame-ramenya istilah itu togel. Ya, kaum ibu-ibu pernah, ibu-ibu itu loh saking putus asanya. Mereka itu banyak yang ikutan seperti itu. Tujuannya pengen ya itu tadi. Nggak mikir nggak sama oh ya tambah merugikan itu enggak. Saking putus asanya waktu itu. Terus terang itu Mas. 1. Program Indonesia Sehat. 2. Program Indonesia Pintar. Ya kalau umpama kita ngomong fase yang tadinya orang berharap, kemudian menaruh kepercayaan tapi ditipu kan kemudian apatis ya. Sudahlah, sama saja lah gitu-gitu. Kira-kira lalu setelah apatis lalu pragmatis saja lah gitu. Pragmatis, yang penting aku bisa dapat apa pas pemilu ini gitu. Jadi secara iklim politiknya kita tidak pernah dengar tuh ada kontrak politik yang betul-betul dijalankan 100%. Selalu itu upaya meringankan batin ya pemilih untuk mendukung. Di sisi yang lain itu alat untuk para calon menggombalkan pemilihnya untuk bisa ikut memilih. Tak terbuai dengan gombalan, sebagian orang justru menyadarkan kita untuk memahami akar permasalahan ini semua. Pada akhirnya mempengaruhi juga kehidupan demokrasi hari ini, yang mana teman-teman segenerasiku udahlah pada jadi tim ses kayak gitu. Oh, karena motivasi material, teman-teman akhirnya harus berubah gitu. Generasi muda hari ini tak lepas dari sosial media. Sosial media bisa dikatakan menjadi salah satu kebutuhan wajib dalam 1 kali 24 jam. Abang suka main media sosial Bang? Lumayan. Oke, dalam sehari kira-kira berapa jam? Bisa, kalau totalnya ya, bisa 2-3 jam kayaknya. 1-2 jam, ya 4 jam mungkin ya. Ya pastinya mencari kesibukan terkait sekarang lagi hangatnya pemilu. Banyak kayak organisasi-organisasi yang ngerilis gitu rekam jejak terkait calon-calon presidennya gitu. Paling ngebaca itu biar nggak salah dalam memilih sih. Pemilu memang hangat diperbincangkan. Lebih detail, mari kita ke sosok yang satu ini. Namanya Naysila Rose atau akrab dipanggil Cila. Saat ini, ia sedang mengoperasikan sejumlah elektronik untuk siaran langsung di media sosial. Sebagai generasi Z, Cila dan kawan-kawannya adalah masyarakat yang tumbuh seiring perkembangan digitalisasi. Dari media sosial pula lah pengetahuan untuk menjadi sebuah pergerakan muncul. Waktu itu dari media sosial sih, dari media sosial ngeliat Instagram, terus zaman-zaman senang-senang banget sama Fis, terus sama Tasyura waktu itu. Dan pas PRK aku udah suka dari lama, cuman waktu itu nggak kalau ternyata ada lagu Jingga. Nah dari situlah kayak, oh banyak ya coincidence lain-lain yang sama, kayak apakah ini saatnya aku mencoba kamisan beneran? Kamisan
berlipat ganda, kita masih terus meramaikan. Hari ini bisa ditepuk tangani 17 tahun Aksi Kamisan. 18 Januari 2024 adalah Kamisan atau Aksi Kamisan yang ke-802. Perjuangan ini bukan milik kami, keluarga korban saja. Tapi ini adalah perjuangan kita bersama ketika demokrasi dirampas dari kehidupan berbangsa kita. Bagaimana hak asasi manusia mau diinjak-injak. Karena hari ini kita bisa melihat penjahatnya maju jadi calon presiden. Aksi yang digelar setiap hari Kamis di seberang istana ini merupakan aksi untuk menuntut keadilan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Seperti kasus 6566, Talang Sari, Rumoh Gedong, Tanjung Priok, penghilangan paksa di tahun 98, Simpang KKA, Semanggi 1 dan 2, Munir, Wasior dan Wamena di Papua, Rempang, serta pelanggaran HAM lainnya. Sosok yang sampai saat ini tetap hadir adalah Sumarsih, orang tua Wawan. Wawan adalah mahasiswa yang menjadi korban penembakan tragedi Semanggi 1 November 1998. Dan saat anak Bu Sumarsih meninggal, Cila belum lahir. Perbedaan rentan waktu inilah yang membuat Cila penasaran, hingga akhirnya ikut aksi Kamisan di Yogyakarta. Tak hanya Yogyakarta, aksi Kamisan juga menjalar ke berbagai daerah. Ketika awal-awal aku ikut Kamisan, aku justru dicemooh sama teman-temanku. Ngapain kamu tuh ikut Kamisan? Orang, ya mereka mungkin melihat ya aksinya diem aja. Tapi yang kedua, ngapain sih terus-menerus menuntut negara ya dengan pikiran yang mungkin belum tergugah ya waktu itu. Nah, kayak gitulah. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya tuh bisa loh kita tuh cari. Kenapa sih kita tuh terus-menerus menuntut negara? Karena kan berarti nggak diselesain. Saya pikir itu yang menjadi gap. Kenapa kemudian banyak nilai-nilai yang dimiliki oleh generasi yang lebih tua, generasi saya dan di atasnya, yang nggak kena dengan yang lebih muda. Dan mungkin baru jadi hype ketika ya tahun politik ini. Padahal udah sejak kapan tahu gitu loh. Gap pengetahuan inilah yang memutuskan Cila untuk ikut bergabung ke SMI atau Social Movement Institute. Salah satu agendanya adalah festival keadilan yang diselenggarakan di berbagai daerah. Selain siap mencintaimu, Bang Rocky juga siap dilaporkan oleh para setan-setan berdasi putih karena menyuarakan kebenaran. Langsung saja, mari kita berikan waktu sepenuhnya kepada tokoh intelektual kita, Rocky Gerung. Aku ngelihat bahwa anak muda ya, setiap individu gitu, apalagi kita yang adult, youth, itu tuh sebagai sebuah agen gitu. Individu itu adalah agen yang mana agen itu punya impact gitu buat sesama, buat sekitarnya. Jadi kita sebagai sesama manusia itu ya minimal punya rasa empati sih, kayak gitu. Punya rasa empati, berusaha untuk standing in other shoes gitu, berusaha untuk memahami orang lain seperti apa, dan ya itu tadi menumbuhkan rasa solidaritas nih Mas. Empati dan solidaritas kita bisa merujuk ke kasus Haris dan Fathia. Kepeduliannya kepada masyarakat Papua membuatnya duduk di kursi pengadilan. Satu, menyatakan terdakwa Fathiah Maulidiyanti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsidiar, dan dakwaan ketiga. Membebaskan terdakwa Haris Azhar dari segala dakwaan. Perjuangan ini tidak berakhir hari ini, kawan-kawan. Kemenangan ini bukan hanya harus dirayakan hari ini, tapi kemenangan ini harus ditentukan dengan posisi bahwa rakyat juga punya suara, bahwa rakyat punya kuasa.
Sebagian orang menyatakan putusan bebas pengadilan kepada Haris dan Fathia adalah sebuah kemenangan. Tapi pada beberapa pendapat lainnya, memang inilah yang seharusnya terjadi. Bahwa kritis kepada pemerintah tak bisa dijawab dengan cara kriminalisasi. Saya makin optimis bahwa bangsa ini adalah milik kita semuanya. Betul. Kita akan terus berjuang lewat aksi Kamisan. Kita akan terus berjuang lewat... Haris dan Fathia ini mewakili arus panjang sejarah perlawanan terhadap dunia kolonial yang isinya adalah para sarjana hukum gitu ya, yang mengkritik negara kolonial, dan itu sudah mentradisi di dalam dunia para sarjana hukum. Dibuang misalnya Suwardi Suryaningrat itu ke Belanda gitu ya, bersama Cipto Mangunkusumo ya, karena dianggap dia menghina gubernur jenderal, menghina ratu malah ya, orang seperti Suwardi Suryaningrat begitu. Orang kayak Soekarno juga dituduh hal yang sama ketika dia di Bandung dan kemudian dibuang ke penjara, dibui ke penjara Sukamiskin, kemudian ditangkap lagi dengan tuduhan yang sama begitu ya. Begitu juga Hatta di Belanda. Jadi mereka semua ini pernah merasakan menjadi korban dari Hartshey-Artikelen itu. Hartshey-Artikelen, aturan buatan pemerintah kolonial untuk membungkam mereka yang kritis. Soekarno adalah salah satu korbannya. Harapan agar hari ini tak ada perlakuan seperti yang pejuang kemerdekaan alami, nyatanya tak terjadi. Karena di kita tidak pernah ada yang namanya akuntabilitas negara. Negara tidak pernah bertanggung jawab terhadap kesewenangan yang dilakukan di masa lalu maupun masa sekarang. Dan itu berulang. Dan apa yang baru saja kita bahas, sebagian besar adalah situasi di mana Cila belum lahir, atau setidaknya masih di bawah umur saat peristiwa itu terjadi. Dengan dunia yang penuh neoliberalisme ini itu, rasa idealisme itu bergeser gitu loh, jadi pragmatis dan materialistis kayak gitu. Kondisi pragmatis bisa tergambar melalui ini. Oligarki tak bisa lepas dari ketiga kandidat. Meskipun tiga pasangan capres-cawapres ini bersaing ketat secara politik, dalam konteks bisnis sebetulnya punya titik temu kepentingan yang sama. Saya ambil contoh misalnya, meskipun terjadi perang dalam tanda kutip antara Erick Thohir, dalam hal ini ada kakaknya Garibaldi Thohir, tetapi dia punya titik temu kepentingan dengan Sandiaga Uno, yang notabene dia mendukung pasangan Ganjar Mahfud begitu ya. Pun demikian dengan misalnya kalau kita bicara perusahaan yang dimiliki oleh suami Puan Maharani, Rukun Raharja itu. Di dalamnya gitu ya, ada juga orang yang hari ini menjadi tim pemenangan Amin, justru menjadi komisaris independen di perusahaan yang dimiliki oleh suami Puan Maharani itu sendiri. Jadi
setelah kita telusuri, afiliasinya itu sebetulnya berkelindan antara satu dengan yang lainnya. Tidak hanya antara satu gerbong kontestan yang sama, tapi antar gerbong itu sendiri itu juga terafiliasi. Sehingga pada akhirnya kemudian yang terus mendapat untung tentu saja pelaku bisnis. Sekeras apapun pertarungan politiknya, pelaku bisnis pasti akan mendapatkan untung dari elektoral ini. Saudara-saudara adalah penggerak perubahan. Presiden yang ke-7 insya Allah menyerahkan kepada presiden yang ke-8. Insya Allah Prabowo Gibran berbakti dan mengabdi kepada rakyat Indonesia. Bapak Ibu, kita tidak mau rakyat diperlakukan seperti ayam. Disiksa, dicabut bulunya, dan kemudian pada saatnya dia diundang. Satu-satunya medium atau satu-satunya bentuk yang memberikan legitimasi untuk seorang penguasa hanya lewat pemilu. Itu pada akhirnya mempengaruhi juga kehidupan demokrasi hari ini, yang mana teman-teman segenerasiku udahlah pada jadi tim ses kayak gitu. Dan itu aku kenal gitu loh orang-orangnya, dan aku ngerasa kita awalnya berhubungan baik gitu, cuman aku nggak percaya aja ketika karena motivasi material teman-teman akhirnya harus berubah gitu. Ya sayang banget ketika harus menggadaikan akal pikiran. Kemerosotan demokrasi dan supremasi hukum yang terjadi saat ini merupakan keprihatinan bagi kami, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip bela negara yang kami percayai. Bagi kami, menjaga demokrasi adalah manifestasi dari... Ini adalah pernyataan dari Civitas Akademika yang kesekian kalinya. Sebelumnya, UGM menjadi kampus yang pertama kali menyampaikan hal serupa pada akhir Januari 2024. Lalu diikuti dengan sejumlah kampus lain. Jika ini situasi yang terjadi di dunia nyata, bagaimana dengan di dunia maya? Tidak lebih, tidak kurang, anak-anak muda ini dilihat sebagai angka untuk menambah berapa sebetulnya massa yang bisa melegitimasi si penguasa. Kan sebatas itu. Pernyataan Sri Lestari bisa dibuktikan dengan ini. Para simpatisan mengkampanyekan calonnya untuk menguasai generasi muda di media sosial. Tapi celakanya, situasi ini dimanfaatkan oleh simpatisan bayaran atau buzzer. Intensitas mereka tergantung pada seberapa besar dana yang dikucurkan untuk mereka gitu. Dan itu sangat temporel. Sementara kalau teman-teman yang anak-anak muda yang memang membangun gerakannya di situ, partisipasi politiknya memang rooted, mengakar di situ, dia akan sustain. Kebetulan aku berasal dari Riau dan langsung merasakan dari kecil sampai sekarang itu masih kejadian kebakaran hutan, kerusakan lingkungan itu masih terus terjadi. Nah, makanya kenapa di sini aku berada di sini ingin mengabarkan bahwasanya kita tuh harus bijak memilih pemimpin yang memang benar-benar peduli sama lingkungan. Yang paling concerning sebenarnya buat aku sebagai anak muda, sebagai mahasiswa juga, gimana sekarang ya hukum bisa dimainin ya, sebenarnya itu yang salah satu yang paling mengkhawatirkan, gimana menjelang pemilu ini kok malah kondisinya seperti ini gitu, mengkhawatirkan banget.
Pada akhirnya, keberlangsungan untuk menggaungkan masalah-masalah yang ada harus terus dilakukan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Jika tidak, para penguasa dengan mudah merontokkan demokrasi, dan akhirnya gap pengetahuan antar generasi akan semakin jauh. Padahal 55 hingga 60% peserta pemilu saat ini adalah generasi muda. Setidaknya, inilah yang bisa Cila lakukan untuk memperkecil gap pengetahuan dari generasi-generasi sebelumnya. Jadi aku mikir pendidikan politik itu penting untuk menciptakan ide-ide kreatif, juga bisa mewadahi aspirasi-aspirasi anak muda yang mungkin beda dan yang mungkin tidak disediakan sama negara. Ini adalah sebuah tamparan menurut saya untuk kita-kita juga. Karena gap itu terlalu lebar dan ya kalau negara kan udah pasti mereka memang tidak mau mewariskan ingatan, tapi kan kita masyarakat sipil harusnya bisa mewariskan ingatan dengan berbagai cara. Termasuk dengan perkembangan teknologi informasi itu tadi. Kita harus terus punya harapan ya, dalam artian optimisme itu harus jadi etika ya, walaupun kita juga tidak boleh terlalu optimis karena nanti menghilangkan dari daya kritis begitu ya. Kalaupun kita memutuskan untuk berpartisipasi dalam pemilu 2024 ini, kita mesti memutuskan untuk memilih berdasarkan satu evaluasi yang kritis begitu soal apa pentingnya gitu ya hari ini saya terlibat dalam pemilu 2024. Bahwa hari ini ada celah gitu di mana teman-teman bisa terpapar ya yang namanya kamisan, ya yang namanya penjahat HAM itu seperti apa, itu tuh teman-teman udah mulai terpapar gitu. Cuman kan aku mikirnya itu akan sayang banget ketika selesai di tahun politik itu kayak gitu. Akan sangat baik jika itu akan terus berlanjut. Tapi ya kita akan mencari caranya. Saya melihat Cila menjadi harapan saya di tengah pengkhianatan yang dilakukan oleh para aktivis-aktivis 98. Cila adalah garis batas yang membuat kita malu pada anak-anak muda yang sekarang meneriakkan demokrasi pada seniornya yang mengkhianati demokrasi. Cila dan teman-teman lain adalah harapan bagi anak muda untuk meluruskan kembali jalan demokrasi dalam menghadapi oligarki. Jadi harus lebih banyak lagi anak-anak muda yang berpengaruh seperti Cila, yang mau belajar, yang mau tahu soal sejarah di masa lalu, yang tidak menutup mata ataupun menutup telinga terkait soal situasi-situasi politik. Karena ya kita nggak bisa lepas kehidupan ini dari politik, karena politik itu jadi penting buat kehidupan sehari-hari.